Shalom, salam sadis, salam weekend. Ketemu lagi di hari Sabtu dengan market yang lagi downtrend ya, agak merah di 19.000 something. Ini tunggu, siap buat video ini. Sekarang market cap di 864 billion, volume turun dikit 61. Tadi pagi masih 70 billion something, ini 61 ya, udah nurun. Volumenya mulai mengecil lagi ya, weekend sih biasa. BTC dominance di 42,4, juga sedikit dia mulai melemah lagi. Semalam sempat di 42,8 ya. BTC balik lagi di 19.200, tadi sampai 19.000 lagi, 18.900 ya kan. Ya gitu-gitulah dia di ini ya, biarkan aja market lagi gitu, nggak usah bingung, nggak usah ini banyak yang ini kalau gimana ya, biarkan aja. Ini namanya bearish ya kan, bearish time. Nah, jadi ya harus sabar gitu. Jadi ya banyak berita-berita yang nggak ini juga lah ya. Tadi pagi saya baca berita, memang sih katanya KuCoin sama apa satu lagi exchange udah mulai problem lagi. Terus KuCoin juga klarifikasi kata nggak ya, kita nggak tahu lah. Tapi kita perlu wanti-wanti kondisi begini. Ini istilah efek domino ya kan, dari Terra Luna ini efek dominonya banyak sekali. Mereka saling staking sana staking sini ya kan, saling olah bunga ya kan. Nah ini ya, yang suka makan bunga gede, leverage gede ya itu. Nah ini sekarang begitu efek dominonya ini, dari leverage-nya ini yang mau bunga-bunga gede cuan. Nah sekarang pada ini, jadi kita nggak tahu juga ya kan. Voyager juga katanya sempat tadi malam waktu Amerika lah, dia kan Kanada hampir sama, itu juga sempat dia stop transaksi ya kan. Jadi sangat tidak stabil kondisi market sekarang. Jadi maka kenapa saya selalu sarankan buat kalian staking yang fleksibel ya begitu. Andai kata udah dengar ada kabar yang kurang enak, kabar buruk, kita langsung bisa out gitu, nggak terkunci gitu ya. Dan langsung simpan ke ledger kita gitu, ya kan, ke hard wallet kita, ya kan. Jadi begitu. Nah itulah. Tapi banyak juga nggak mau dengar karena banyak yang berharap mau dapat bunga tinggi ya kan. Ya, padahal saya selalu ingatkan hati-hati dengan bunga tinggi. Justru yang bunga tinggi itu Ponzi scam ya kan. Banyak kejadian begitu. Dan ini selalu mereka saling sangkut-sangkut gitu. Gua pinjam sini, gua staking ke tempat lo, gua cuan lo, kalian punya dana di staking, dia olah lagi ke exchange lain yang bunga, lalu diolah sana, olah sini dengan compare dengan bunga-bunga tinggi, lo bisa kasih berapa. Nah begitu ada satu yang fucked up, yang satu bangkrut lari, ini terus efek dominonya gitu, ya kan, dari Luna ke Three Arrow, mana lagi Celsius ya kan, BlockFi, itu kena terus gitu. Jadi sekarang yang mana exchange sehat nggak sehat kita nggak tahu ya kan. Yang jelas masih tetap agak ini pegang yang gede aja gitu ya. Saya lihat kondisi saat ini yang aman, yang gede ya cuma Binance untuk sementara ini ya, Binance sama FTX ya kan. Kalau kita lihat yang kuat itu dua gitu ya kan. Binance punya rekor yang bagus, dia orang yang pernah tanggung jawab, dia pernah dihack, dicuri, dia tanggung jawab, dia bayar orang, berarti di situ dia punya satu rekor bagus, tanggung jawab. Sedangkan FTX sementara kita lihat dia kondisi kuat, justru yang sakit-sakit mau dia beli, tapi ya dealnya gimana? Ya jelasnya dia ada dana gitu ya. Ya jadi itu yang kita ini. Kalau Coinbase agak ragu, banyak rumor juga mau bangkrut, ini itu kita nggak tahu kan. Tapi ya satu sisi, jadi yang kelihatan yang kuat dua sekarang, yang lainnya pada sakit gitu ya kan. Jadi itu untuk saat ini. Itu pun untuk lebih safe-nya sama, kalau kalian staking di Binance fleksibel. Saya selalu sarankan staking
staking dapat bunga nggak usah harap gede gitu. Yang penting aman gitu. Kalau ada apa-apa langsung bisa cabut gitu. Ya kan, kalau fleksibel begitu ada kabar buruk kalian nggak kena lo, bisa langsung angkat kaki out terus masukkan ke ledger gitu. Ya. Jadi begitu untuk sementara ini. Jadi hari ini Sabtu weekend, market gitu, nggak ada yang kita bahas, ya bahas sedikit. Yang kalian tanya kok gimana, katanya ada yang bilang BTC Ponzi scam ini itu. Jadi gini, saya kasih satu ini udah berkali-kali saya jawab gitu. Ya saya ini kasih satu gambaran buat kalian begini. Saya dengar Ponzi scam ini, Bitcoin ini udah 6-7 tahun lebih kurang, ya. Yang bukan YouTuber sekarang gini, itu orang-orang gede lagi yang ngomong itu, kayak Jamie Dimon, ya kan, si dari orang-orang bank, ya kan, si bos besar, ya kan, Peter Schiff dulu juga gitu, karena dia Goldman Sachs, ya kan, siapa lagi, orang dari Goldman Sachs juga dulu, beragam, orang top-top semua, ya kan. Ponzi scam, Bitcoin ini akan jadi abu, jadi sampah, jadi toilet paper, cuma flush di toilet, beragam macam lah, ya kan. Andai kata saya saat 6-7 tahun lalu dengar mereka ngomong, ya kan, ya hari ini saya nggak dapat apa-apa, gitu, ya kan. Tapi ya itu, semuanya keputusan diri sendiri dan kita analisa. Maka kenapa saya sering suruh kalian lakukan sesuatu itu analisa, kalian harus dior. Do your own research gitu. Kalian harus research, bukan dengar kata orang. Karena setiap orang bisa salah analisanya, termasuk saya. Saya kadang analisa salah, maka saya selalu mau kalian juga analisa, kalian dior. Jadi andai kata ada salah analisa pun itu resiko kita sendiri, kita yang tanggung. Berani main api, berani terbakar gitu, ya kan. Dan kita juga bukan bego-bego gitu, invest, lihat ini ikut-ikut orang, enggak begitu. Jadi kita juga pelajari gitu. Gua mau invest ini apa itu, barang ini apa ini yang mau saya ini. Terus oke. Karena kalau andai kata agak ragu, kita ini berapa persen saya masukkan dulu gitu, ya kan. Buat saya pribadi, saya belajar invest dulu, memang basic saya tetap saya pegang emas, ya. Emas udah paling stable, walaupun yang dari Bitcoin nyerang emas katanya begini, itu kita punya hitungan masing-masing kok, ya kan. Maka di sini saya ajarkan kalian jangan dengar dari ini, semua ada orang yang berfanatik saat dia suka sesuatu, mereka jadi fanatik. Yang begitu yang salah, ya. Saat Anda fanatik, Anda tidak lihat sisi lain begitu. Kalau buat saya, misalnya gini, kalian kadang lihat juga kan, banyak lah, termasuk yang famous anak-anak muda waktu dia emas apa gini, coba bandingkan 10 tahun berapa persen naik emas. Bukan begitu cara lihatnya gitu. Kenapa emas dibilang sebagai hedging inflasi, ya kan. Dia jelas-jelas emas hedging. Sekarang kondisi gini, ini inflasi gini, ya kan. Yang pegang emas ini udah paling stabil, sedangkan Bitcoin volatile, nggak bisa. Ada yang misalnya beli 40.000, contohnya misalnya sisi inilah, kita nggak usah bilang lain, Max Saylor, dia ada beli barang yang 40 something, dia kalau nggak DCA, ya dia dia dapat segitu, terus nggak mungkin dia mau jual kondisi gitu. Nah kalau dia punya dana, dia mau gimana? Nggak mungkin dia jual rugi. Nah hedge funds yang profesional, yang udah pengalaman, kenapa mereka selalu porsi besar mereka di emas? Karena emas paling stabil. Saat kondisi begini lagi nggak jelas, dia mau jual barang, dia mau beli barang, dia bisa pakai emas counternya. Misalnya gini, emas sekarang lagi, walaupun naik turun, mereka yang udah invest panjang itu mereka tetap naik. Mereka istilahnya bullish. Kalau tanya mereka, lu bullish nggak? Dia udah pegang 10 tahun emasnya, 15 tahun, dia tetap bilang bullish. Kenapa? Karena dihitung dari dia beli dulu dengan harga sekarang, yang dia keep, dia tinggal olah saat begini, ya kan. Itu mereka selalu cuan gitu. Sekarang kondisi gini, saya punya emas aset 80%, ya. Ini saya kasih satu gambaran. Saya pernah ceritakan kalian, saya pegang aset saya lebih percaya emas, platinum juga ada sedikit. Jadi istilahnya logam mulia saya pegang 80%. Kripto ini cuma saya
alokasi invest 20% dari aset saya gitu. Ya. Kenapa, Mas? Sekarang saat kondisi begini, ya, ini mortgage lagi drop ini, ya. Tanah ada yang orang butuh uang cepat. Nah, saat begini saya nggak mungkin jual Bitcoin saya untuk beli tanah itu. Saat misalnya ada penawaran barang murah, saya tinggal alihkan emas saya lepas dulu, saya belilah itu tanah gitu. Ya kan? Karena nilai jual saya bullish, emas saya ini udah stable gitu. Nah, di situ namanya emas ini paling stabil hedging. Ya, nggak mungkin saya jual Bitcoin saya dalam keadaan begini untuk beli ada barang murah nih, saya mau serok gitu. Ya kan? Nah, justru saya bisa saya lepas emas saya dulu. Aset saya yang 80%, mungkin saya lepas 20% emas saya untuk ambil, atau misalnya Bitcoin lagi diskon gini, ya kan? Saya tinggal alihkan emas saya untuk ke BTC. Dia makin banting, misalnya, ya saya beli cicil, dia banting ke 10.000. Saya senyum aja, dia mau banting ke berapapun, kalau saya pikir murah, ya udah saya alokasikan, saya punya aset emas ke BTC, udah saya invest lagi gitu. Jadi itu ada hitungannya, bukan hitungan kayak orang tarik panjang, lihat nih 10 ton dengan BTC. Enggak, kadang ada counter hitungannya gitu, bukan tarik 10 ton, lihat nih emas cuma berapa persen naik, Bitcoin udah berapa persen. Enggak, saat BTC turun, saat volatile dia lagi di bawah, gua butuh duit, gua mau serok barang, gua nggak ada. Nah, emas ini paling stabil untuk buat transaksi begitu. Ya, selain kalau ada masih cash, masih ini, ya kalau duitnya nggak ini, kayak sekarang yen, ya kan, lagi tergerus nilainya, ya kan, rugi gitu, mau beli. Nah, begitu, jadi itu ada sisi-sisinya. Maka kenapa saya selalu bilang, invest itu bagi portofolio kalian. Dan aset-aset yang masih mentah begitu, kayak kripto ini, ke depan masih panjang. Jadi jangan harap Anda mau cuan instan gitu. Saya selalu ajarkan kenapa untuk invest panjang gitu, ya kan? Karena dengan invest panjang lah baru bisa kelihatan hasil gitu. Bukan dengan mau cuan instan langsung berlipat-lipat, lihat ke itu, ya istilahnya sering yang lihat begitu, banyak kelihatan tuh yang cuan gini, saya udah banyak lihat, entah dia cuan dari meme coin, wah gua cuan berapa, dia cari lagi, akhirnya sama aja, uang itu juga habis juga, istilah uang hantu kemakan setan lagi gitu, ya kan? Tapi kalau Anda invest itu stabil selama Anda paham manage money management Anda gitu, ya kan? Jadi nggak usah Anda dior gitu. Soal yang begitu itu, saya udah bosen denger gitu, ya kan. Saya kasih contoh lagi. Nah, sebelum kejadian sekarang kripto ini lagi burst, bubble. Banyak udah prediksi akan terjadi seperti waktu .com bubble. Jelas sekarang terlihat kejadiannya, ya kan. Nah, .com bubble saat itu juga begitu, banyak sekali yang collapse, tumbang, ya kan. Tapi yang bisa dior, bisa cek lagi, oh ini udah habis, jangan invest. Nah, banyak yang pintar, yang smart, dia analisa, Amazon udah hancur begitu, mereka masih serok Amazon, dia masuk, mereka berani yakin ini ada future lagi, akan bangkit gitu. Nah, begitu selang berapa tahun Amazon melambung lagi, ribuan persen lagi, disitulah kesempatan. Saat itu, waktu .com bubble, orang pikir Amazon juga udah jadi abu gitu. Ya, tapi yang bisa lihat ini, mereka dior, mereka yakin, mereka tahu ini company punya future, ya kan? Nah, mereka berani invest gitu. Tapi dengan perhitungan, tetap ada risk gitu. Satu lagi saya kasih contoh, si filantropi yang terkenal, dulu yang sempat bahas sama Max Saylors, antara emas dan Bitcoin, si Frank Giustra. Ya, Frank Giustra dia jadi bilioner, itu juga saat krisis. Juga saat emas, ya begitu juga. Emas sempat anjlok, hancur. Ya, waktu krisis itu 90-an. Itu emas yang kira-kira $900.000 per ounce gitu ya. Itu drop sampai sekitar 200 sekian dolar, 250. Itu rumor udah parah juga gitu. Ya kan?
wah ini udah emas nggak ada harga, ngapain hold emas ini itu. Tapi apa yang dilakukan Frank Giustra? Ya kan saat itu sama temennya satu lagi siapa, Ian apa namanya, join, belilah mereka tambang emas. Ya, orang bilang, gue goblok duit lu ngapain di ini? Dengan dia beli 25 juta tambang emas itu, 25 million. Saya lihat story-nya, dia bahas, dia cerita ya. Jadi temennya ini juga yakin dengan apa yang dia analisa gitu. Ya, udah ikut join, belilah. Kalau nggak salah Axis Gold atau apa. Ya, nah selang beli berapa tahun kemudian balik lagi emas melambung, ya kan? Perusahaan tambang yang dia beli itu, ya, itu udah harga billion asetnya. Jadilah dia bilioner. Dia bilang kenapa dia jadi dari milioner jadi bilioner, ya kan? Dia ambil tambang itu dia untung ribuan persen. Nah, saat orang bilang emas akan nggak ada harga, di situ dia beli tambang emas. Nah, jadi begitu juga. Jadi saya kasih kalian jangan dengar orang saat ada FAD ini itu Anda coba cek research gitu, ya kan? Research ini benar nggak? Ini apaan? Ini barang apa sih yang mau saya invest? Masa depannya gimana gitu. Oh ini dia tenaga blockchain. Blockchain ini masa depannya apa? Dia pakai ini. Jadi itu gitu. Jangan terpengaruh orang. Ya itu aja. Nggak peduli siapa orang itu gitu. Saya udah lihat kalau saya dengar oh karena dia famous dia ini itu Jamie Dimon. Siapa yang nggak kenal? Ya kan bos JP Morgan. Ya kan? Dulu dia juga bilang BTC itu Ponzi gitu. Andai kata saya dengar waktu itu saya lepas, saya nggak dapat apa-apa hari ini gitu, ya kan? Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, oke? Jadi kalian nggak usah tanya saya, oh bahas channel si Anu, enggak, dia punya pendapat, kita respect ya dia punya ini gitu. Kita punya pendapat pribadi, kita research, kalau yakin udah lakukan dan itu buat kita, bukan buat orang itu juga gitu, ya kan? Peter Schiff gimana dia ngomong BTC begitu-gitu emas, ya kan? Dia punya alasan emas betul, apa yang dia bahas soal emas ya setuju, tapi soal BTC kita anaknya aja nggak setuju, anaknya invest di BTC. Jadi pendapat ya biasa. Jadi itu demokrasi juga. Biarkan orang berpendapat, kita punya pendapat pribadi dan analisa pribadi, ya gitu, jalankan aja kalau kita yakin gitu. Oke, jadi itu yang saya jawab kalian suruh saya tolong bahas soal Ponzi, nggak usah, saya udah penuh tai kuping saya dengar yang begitu-gitu. Jadi ini terakhir saya bahas, ya jelaskan, semuanya kembali kepada diri kita, ya kan. Jadi tabunglah ya. Channel ini saya buat juga buat yang baru masuk. Ini komunitasnya, saya nggak ada apapun kalian mau kontak saya nggak ada, cukup di YouTube ini. Tapi kalian boleh lihat di komen, itu banyak cuan-cuan army yang saling dukung gitu. Ya, banyak anak-anak muda, mereka juga mau sharing informasi. Ya kalian cek-cek aja di situ gitu. Ya, saya tidak ada punya kepentingan lain, cuma saya kasih tahu kalian pentingnya kita untuk berinvestasi, ya. Juga harus ngerti money management bagi portofolio kita, juga gimana kita kontrol emosi juga gitu, latih kesabaran pribadi, tunggu momen, itu ada step-stepnya gitu yang harus bukan dengar orang, kita pribadi yang harus latih. Seperti saya ngomong sadis, sabar, disiplin. Memang untuk ngomongnya gampang sabar, tapi yang benar-benar ngelakuin untuk sabar itu sedikit sekali. Baru sangkut setengah tahun, aduh gimana nih, udah nangis sangkut ya. Ya namanya invest kadang gitu. Anda invest emas juga, emas pernah drop, saya pernah emas juga drop jauh sekali. Ya udah biarkan aja gitu. Yang penting saya yakin ini barang buat saya invest long term gitu. Dan saya yakin ini untuk hedging kondisi krisis, karena kita tahu tiap satu siklus 10 tahun gitu ya, selalu ada krisis gitu. Cobalah cek histori, ya kan. Jadi kalian harus, bahkan saya suruh kalian belajar, bukan cuma mau nanya. Banyak itu masih yang cuma mau nanya, nggak mau belajar. Banyak
masih banyak sekali yang senangnya instan gitu. Justru yang instan-instan ini yang gagal gitu, ya kan? Termasuk saya tahu kadang ada komen YouTube yang yang ikut, saya tahu dia udah gagal. Mungkin orang ini dia selalu kadang dia komen, kripto akan jadi abu, kripto nol gitu. Saya biarkan aja karena saya tahu ini orang sudah gagal, tapi dia masih nonton YouTube sana, YouTube sini kripto. Orang ini masih penasaran, tapi mungkin udah gagal gitu, udah nggak ada dana gitu. Nah, biarkan aja orang begitu, ya kan? Jadi kembali ke pribadi kita, jangan gampang terpengaruh yang negatif. Carilah dalam berteman juga begitu. Anda kalau berteman dengan orang negatif, Anda akan jadi negatif. Kalau Anda berteman dengan yang positif, Anda akan menjadi personal yang positif gitu, ya. Jadi begitu aja hari weekend ini yang bisa saya sampaikan untuk lebih membuka wawasan gitu supaya kita lebih ini. Jadi invest itu bukan terutama di Indo. Saya tambahkan lagi ya, bukan hanya kalian investasi aset, kalian harus ingat investasi kesehatan. Ada dana lebih kalian harus ya, untung sekarang Indonesia udah ada BPJS, kalau dulu nggak ada. Indonesia medical fee itu sangat mahal, biaya berobat itu sangat mahal Indonesia ya. Jadi kalian juga harus, jangan nanti karena Anda dapat sakit, Anda jual aset, habis juga aset Anda. Anda juga harus perhitungkan buat anak-anak muda mulai sekarang itu, apakah Anda masuk asuransi kesehatan juga gitu kan. Mulai dari ini yang itu, mulai juga alihkan, sisihkan ya. Itu juga salah satu penting buat masyarakat Indonesia gitu, karena Indonesia nggak ada sistem Medicaid kayak negara Eropa kayak Jepang sini juga kami Medicaid juga bayarnya mahal gitu. Kalau di Indo BPJS udah sangat murah gitu ya kan. Jadi itu juga satu. Terus selain BPJS kalian harus ada, coba nanti alokasikan tapi asuransi yang kuat gitu, jangan Indo juga inilah satu, banyak juga asuransi yang ngawur juga gitu nanti kliennya, maka agak ribet ya. Carilah yang sehat, kalian searching sendiri, riset sendiri mana yang bagus company-nya gitu, yang sudah punya histori lama gitu ya kan. Itu perlu juga ya, asuransi kesehatan, karena di Indo itu biaya ininya mahal, biaya perobatan mahal. Kadang saya bandingkan dengan Jepang gitu ya, kadang dengan saya punya Medicaid jauh lebih murah di sini gitu. Oke, itu salah satu juga. Bukan hanya invest di aset, kalian juga harus pikirkan kalau jatuh sakit itu gimana biaya ininya. Jadi di situ juga ya. Oke, begitu aja masukan saya di hari weekend biar agak terbuka, bukan hanya bahas-bahas kripto. Hari ini saya sedikit bahas supaya lebih ini widely open your mind untuk manage kamu punya investasi, juga mentalitas Anda dalam menghadapi news, dalam menghadapi kondisi market lagi misalnya bearish gitu, ini harus siap mental gitu ya kan, dan strategi money management. Oke, jadi begitu aja. Enjoy di hari weekend, jangan pusing dengan market, lihat aja ke depannya ya kan. Kalau dia banting murah ya serok yang kuat gitu ya kan, ambil BTC atau ETH ya kan, BNB gitu ya kan, FT yang kuat gitu ya kan. Tapi kalau dia sorong ke atas, udah cuan TP, ya kan? Kondisi gitu cuan TP, oke? Ya, salam sehat Rio dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.